banyak nih. Selamat pagi teman-teman, balik lagi sama Bang Fei di Gadget Sehat, jadwalnya bareng Bang Fei. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan kemarin itu jadi manfaat untuk kita semua. Dan di pagi hari ini kita ngobrol lagi. Ya, barangkali ada teman-teman yang sedang mencari solusi, udah capek minum obat, udah capek minum obat terus-terusan, tapi penyakitnya balik lagi. Ayo ngobrol sama Bang Fei di hari ini. Saya mau ceritain juga pengalaman saya dari tahun 2016 sampai 2019. Saya punya masalah sama GERD, yang bolak-balik minum obat, bolak-balik ke dokter, nggak beres-beres juga. Akhirnya di 2019 baru saya mengalami banyak perbaikan ketika saya mengkonsumsi sesuatu yang ternyata masuk akal, teman-teman. Jadi yuk gabung sama saya baru mulai live sama teman-teman juga yang ada di live satu lagi. Yuk sambil kita gabung, sambil kita ngobrol juga. Selamat pagi Kak J dan Kak Maknya. Selamat pagi, selamat gabung di live-nya Bang Fei. Jadi teman-teman, intinya adalah saya punya pengalaman di mana saya punya masalah sama GERD, ya, dan itu berlangsung cukup lama. Dan itu berawal dari karena pola hidup dan pola kerja saya. Jadi saya mengakui sekali semua kesalahan sendiri. Ya, teman-teman. Latar belakang sedikit, saya 26 tahun hidup di dunia aviasi, saya seorang penerbang. Hidup dengan stres tinggi, hidup dengan ritme hidup yang cepat, keras. Disitulah pola tidur yang tidak baik, pola makan yang tidak sehat. Akhirnya saya di 2016 tervonis kena GERD. Nah, sambil kita ngobrol, sambil kita santai-santai, sambil kita bercerita, siapa tahu di sini ada teman-teman yang punya masalah, nggak perlu masalah GERD aja. Cuman kalau memang permasalahannya adalah GERD, mungkin bisa bareng ngobrol sama Bang Fei di pagi hari ini. Halo Ken, selamat gabung. Apa kabar Ken? Halo Mom Happy, selamat gabung di live-nya Bang Fei. Nah, teman-teman, sebenarnya begini ya. Di 2016, akhirnya saya terkena permasalahan dengan GERD. Halo Mom. Kan sama ternyata ngomonginnya. Ya, 2016 saya terkena masalah sama GERD. Ini kenapa kok tiba-tiba tidak berfungsi? Dan selamat pagi. Ini dari kota mana aja nih? Ada banyak nih. Ada sekitar 15 orang yang gabung di live-nya Bang Fei. Morning Kens, bagaimana? Selamat pagi. Hai Mom. Tadi Bandung Om. Wih, lagi di Bandung. Mantap. Mimika, apa itu Mimika? Teman-teman yang ada di kota Bandung, siapa lagi nih yang ada di kota Bandung? Aduh, ini banyak yang di kota Cancel lagi di kota Bandung nih. Ada teman-teman yang dari kota Bandung juga? Atau ada yang posisinya sama saya sekarang di Jakarta? Kebetulan saya lagi di Jakarta nih teman-teman ya. Jadi lagi Mimika Papua. Istimewa. Hebat Papua. Bagaimana cuaca Papua pagi hari ini? Pagi hari. Papua sudah siang hari. Bagaimana cuaca Papua siang hari ini? Kalau di timur Jakarta pagi ini ya matahari agak sedikit malu-malu untuk bersinar pagi hari. Cerah, istimewa. Timur cerah selalu. Oke, teman-teman. Sambil kita santai ketemu ngobrol, mari kita sharing. Siapa di sini yang berkali-kali konsumsi obat-obatan berterus-terusan? Udah lama, hai Ambu. Udah lama konsumsi obat-obatan ya. Terus selesai minum obat, penyakitnya balik lagi. Pakai obat lagi. Konsumsi obat lagi. Setelah minum obat sekian lama, balik lagi penyakitnya. Ada nggak yang pernah ngalamin hal kayak begitu? Seperti saya. Kalau ada tolong tulis. Ada aku. Atau saya tanya, mau nggak berhenti minum obat-obatan kimia dan kembali mempunyai peluang untuk sehat? Kalau ada yang mau, tulis mau di kolom komen. Dan saya cuma cari orang-orang yang serius mau sehat. Ya, serius mau sehat, serius benar-benar mau menjalankan terapinya, serius mau konsisten gitu ya. Kalau nggak bisa konsisten, nggak usah, jangan. Sayang waktu, sayang duit gitu ya. Mending cari siapa yang mau konsisten, ayo kita konsisten. Karena dari beberapa orang yang konsisten bareng sama saya, alhamdulillah semua membaik ya ke arah yang lebih baik. Mereka mulai mengikuti aturan-aturan karena mereka udah capek. Yang punya masalah sama GERD, udah capek yang masalah GERD. Yang masalah punya ambeien, udah capek punya masalah ambeien gitu kan ya. Dan untuk yang masalah punya diabetes, yang masalah punya masalah jantung, yang punya masalah sama hipertensi, mereka udah capek minum obat terus-terusan. Dan ketika saya ajarkan hal yang sangat simpel dulu, dan dia mulai mengikuti terapi dengan produk yang saya gunakan, alhamdulillah mereka nurut, mereka tertib, mereka nggak berkomunikasi ya,
bertukar pikiran sama saya terus, alhamdulillah banyak perubahan. Yang bandel-bandel banyak nggak? Banyak. Jadi kalau teman-teman rasa bakalan bandel, nggak usah. Karena apa? Sayang teman-teman, waktu yang terbuang ya. Saya hanya mencari orang yang mau serius sehat. Kalau memang mau serius sehat, tulis mau. Ketik mau, ya dari berapa juta orang yang hadir, waduh ya. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jakarta. Nah, siapa nih yang lagi ada di Jakarta? Kebetulan saya lagi ada di Jakarta ya. Jadi yang buat yang di Jakarta, bagaimana cuaca di daerah Anda? Di timur Jakarta matahari malu-malu, tadi di Papua matahari terang benderang. Tapi Jakarta masih malu-malu. Buat teman-teman yang ada di Pulau Sumatera, bagaimana? Bento, mau. Teman-teman, kita doakan buat saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera dari ujung utara Sumatera sampai dengan ke bawah yang mengalami banyak sekali kondisi yang menyedihkan ya. Ternyata korban terus bertambah, masih banyak orang yang hilang. Mudah-mudahan Tuhan memberkati mereka semua. Mudah-mudahan dimudahkan para relawan dan volunteer untuk mencari saudara-saudara kita yang hilang. Bento, mau apa nih maunya? Mau berhenti minum obat? Emang minum obat apa? Bento. Abang Bento atau kakak Bento? Konsumsi obat tiap hari atau sudah tervonis konsumsi obat seumur hidup? Apakah teman-teman ada yang mengkonsumsi obat seumur hidup? Wah, ini harus konsumsi obat seumur hidup. Saya ceritakan sedikit ya teman-teman. Pengalaman saya dulu ya. 2016 saya tervonis kena masalah GERD. Ya, di 2016 saya kena masalah sama GERD. Dan tentunya saya ke dokter. Lalu saya konsumsi obat dokter. Saya mau berhenti cuci darah bang. Insya Allah, ayo kita coba. Sudah sampai di posisi mana? Cuman kalau masalah cuci darah ini, programnya akan panjang. Hipertensi. Ayo. Ya, teman-teman. Program yang produk yang saya tawarkan bisa membantu untuk perbaikan. Tapi berhenti cuci darah ini hanya dokter yang bisa menghentikan. Tetapi produk ini bisa membantu perbaikan badan Anda. Sehingga mungkin perlahan-lahan cuci darahnya akan berkurang. Bahkan ada yang sudah sampai berhenti cuci darah. Ya, tergantung metabolisme badan masing-masing. Tapi yang namanya ikhtiar kita harus coba. Teman-teman, produk yang saya punya bukan produk satu-satunya. Saya bilang ya, sekali lagi, bukan produk satu-satunya. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak anti kedokteran. Saya tidak anti dokter, saya tidak anti obat-obatan kimia selama dikonsumsi sesuai dengan aturan, dan saya tidak anti yang namanya operasi. Jadi kalau masih cuci darah, masih ada obat, konsumsi, kita bantu sambil kita perbaiki nutrisi dari dalam. Ya, Bang, obat gatal apa sih namanya? Obat gatal apa ya? Banyak di apotek obat gatal. Kalau carinya obat, teman-teman, kalau carinya obat, jangan di sini. Kalau carinya obat, jangan di sini. Karena saya menawarkannya nutrisi, bukan obat-obatan. Oke? Dan kalau sudah ada yang penasaran, pengen tahu langsung, nomor telepon saya ada di kolom komen, silakan hubungin saya di sana. Ya, jadi 2016 saya terkena masalah GERD, saya sudah bolak-balik ke dokter, saya sudah konsumsi obat kimia berkali-kali, kembali lagi, dan ternyata permasalahan awalnya adalah apa? Pola hidup, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya masalah sakit ini, yang pertama harus kita lihat adalah apa? Pola hidupnya. Ngakuin aja, karena saya ngakuin pola hidup saya salah. Ya, kerjaan saya 80% schedule terbang saya waktu itu adalah begadang. Berarti begadang akan lebih banyak. Jay, you are right. Oke? Begadang udah nggak bisa dihindarin. Oke. Apa yang harus bisa saya perbaiki? Pola makan. Jadi teman-teman juga harus lihat ya, apa pola makan yang teman-teman lakukan. Penyakit terjadi di badan kita tidak akan dalam satu hari. Penyakit yang timbul di badan kita tentunya dari pola hidup, dari gaya hidup yang kurang tepat selama belasan bahkan puluhan tahun. Jadi semuanya akan ada prosesnya. Jadi ketika Anda memperbaiki sistem badan Anda ini juga perlu proses. Nutrisinya juga perlu tepat. Nutrisinya juga perlu berlimpah supaya badan bisa memperbaiki. Ya, produk yang saya bawa adalah produk yang sangat sebenarnya basic teman-teman ya, sangat mendasar. Karena apa? Tuhan sudah ciptakan badan kita untuk bisa sembuh. Tuhan ciptakan badan kita untuk bisa sembuh, teman-teman. Ya, dengan apa? Dengan kemampuan badan kita. Kita punya yang namanya sistem imunitas. Ya, kita punya yang namanya NK cell, natural killer cell, yang tugasnya memakan sel-sel yang mati. Kita punya yang badan kita yang namanya stem cell. Ya, lagi ngetren nih terapi stem cell nih di 10 tahun terakhir. Suntik stem cell untuk ini, suntik stem cell untuk apa gitu kan ya. Selamat pagi juga teman-teman yang baru gabung di live-nya Bang V. 3 ini sebenarnya kita punya di badan. Permasalahannya kita ngerawat nggak?
Stem cell di badan kita ini kita jaga dengan baik tidak? NK sel kita kasih nutrisi yang tepat atau enggak? Sistem imunitas kita bagaimana? Organ tubuh kita bagaimana? Selama ini yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang mengenyangkan saja. Atau makanan yang enak untuk dikonsumsi. Ya, akuin dulu, saya juga ngakuin. Ya, jadi akuinlah teman-teman masing-masing. Oh iya, kalau teman-teman yang sudah hidupnya makan sehat, ada keren. Kalau saya baru 2 tahun ini saya mulai mengubah hidup saya untuk makan sehat. Teman-teman. Selama ini saya makan makanan yang saya suka. Saya paling suka makan pasta. Saya paling suka makan burger dulu ya, teman-teman. Hal-hal seperti ini. Ternyata kalau dilihat dari sekian banyak makanan yang saya konsumsi, jumlah nutrisi yang dibutuhkan badannya ternyata tidak berlimpah. Dalam arti kata, makanan yang saya makan hanya mengenyangkan, tapi ternyata sel-sel badan saya kelaparan. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menakutkan. Jika Anda makannya banyak, tapi badan Anda tetap kelaparan. Hati-hati dengan posisi ini. Ya, makan banyak, mengenyangkan, makanan yang enak-enak, banyak dijual di luar sana, yang akhirnya badan kita malah tidak ternutrisi. Ketika badan tidak ternutrisi dengan baik, badan akan berusaha mencari nutrisi yang baik. Sebentar bro, kita setupnya dari bawah ya. Nanti satu-satu kita akan coba bahas. Lalu, ketika badan tidak mendapatkan nutrisinya, ketika sel-sel badan Anda tidak mendapatkan makanannya, dia tidak bisa melakukan kewajibannya. Apa? Salah satunya, stem cell adalah tempatnya sel, pabriknya sel. Ketika sel mengalami kematian, dia harus diganti dengan yang baru. Tapi stem cell tidak mampu bekerja untuk membuat sel baru ketika mereka tidak ternutrisi dengan baik. Sehingga regenerasi sel itu lambat. Itu teman-teman yang harus kita lihat ya. Karena apa? Kenapa sel mati? Secara normal saja sel ada usianya. Nah, sel ini bisa dipanjangkan usianya dengan apa? Dengan menjaga badan. Kenapa sel bisa cepat mengakhiri usianya atau mati? Satu, ada umurnya. 2, terpapar radikal bebas, sinar ultraviolet, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi, gaya hidup kita. Belum yang ngerokok, belum yang alkohol, belum yang kerjanya begadang mulu. Belum yang kerjanya makan mie instan mulu. Makanan-makanan dengan ultra high processed food itu merusak badan kita. Sehingga sel-sel itu akhirnya mengalami kematian lebih cepat. Nah, tapi ada stem cell yang bisa membuat sel baru. Nah, tapi kenyataannya kemampuan stem cell-nya menurun. Sehingga kematian stem cell lebih banyak daripada produksi sel baru dari stem cell. Nah, nutrisi ini salah satunya adalah apa? Memberi nutrisi kepada stem cell supaya stem cell pabriknya bisa bangun lagi nih. Bisa cepat nih. Misalnya ada 10 sel mati, dia cepat bisa keluarkan 10 sel baru untuk pergi dan mengisi kekosongan di sel yang sudah mati. Disitulah sebenarnya kesehatan itu. Karena inti dari sakit teman-teman itu ada 2 hal. Ketika imunitas Anda drop, virus, bakteri, jamur, radikal bebas, apapun itu bisa masuk dan merusak sel kita. Saya sudah jawab tadi, Jay. Silakan Anda mau tulis berkali-kali pun, saya sudah jawab tadi. Ya. Logis. Ketika imunitas Anda drop, virus, bakteri bisa masuk karena nggak ada yang menahan. Akhirnya apa? Kemasukan virus dan bakteri ngerusak sel. Ketika sel rusak, Anda jatuh sakit. Jadi, untuk menjaga supaya Anda nggak jatuh sakit, apa? Siapkan pabrik sel yang bagus dan siapkan imunitas Anda yang bagus. Simpel kan? Simpel teman-teman. Sebenarnya. Tapi kita harus tahu gimana caranya meningkatkan imunitas, gimana caranya membuat si pabrik sel ini supaya tetap aktif bekerja, supaya tetap ada terus, supaya tetap bisa terus meregenerasi sel yang baru. Disitulah yang kita harus pahami, apa yang dibutuhkan badan, bukan apa yang membuat Anda kenyang. Selamat pagi Mama Leon. Kalau masih ada yang berminat, saya cuma cari orang-orang yang mau benar-benar serius. Kalau yang cuma datang untuk bullshit doang, nggak usah datang ke live-nya saya. Kalau cuma mau ini ya kayak tadi itu, nggak usah. Karena apa? Saya nggak mau buang-buang waktu buat orang yang nggak mau berusaha untuk sehat. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk mereka yang tidak mau untuk sehat. Saya hanya mau mereka yang benar-benar sudah lelah, sudah sekian lama mereka menggunakan produk kesehatan kimia yang tidak ada hasilnya,
atau mereka sudah bolak-balik minum obat kimia, atau yang sudah tervonis minum obat kimia seumur hidup, kalau Anda ingin mencoba memperbaiki, ayo perbaiki. Saya hanya cari orang-orang yang serius mau sehat. Kalau yang cuma datang ngomong, ini ya, nggak usah. Oke? Sayang waktu Anda, mendingan Anda scroll cari hiburan yang bisa membuat Anda lebih bahagia. Tapi kalau yang pengen mendengar masalah kesehatan, yang bisa mungkin membantu Anda, mungkin di sini tempatnya. Salah satu tempat yang mungkin Anda bisa jadikan tempat untuk diskusi, tempat untuk bertukar pikiran, tempat untuk ikhtiar menjalankan kesehatan. Sekali lagi teman-teman saya bilang, apa yang saya tawarkan bukan satu-satunya. Tapi Anda ada di sini dan Anda dengerin saya saat ini, mungkin ada solusinya buat Anda. Kita nggak pernah tahu jalan Tuhan lewat mana. Oke? Jadi 2019 ketika saya ketemu produknya, saya gunakan. Saya masih minum obat dokter, teman-teman. Saya gunakan produknya. Dan yang paling penting adalah saya mengubah pola hidup, jenis makanan yang saya konsumsi. Nah, ketika tiga-tiganya ini sudah saya lakukan dalam waktu 5 minggu, alhamdulillah, badan saya cepat recover-nya. Dan waktu 5 minggu, permasalahan GERD saya perlahan menurun. Ya, tidak jak hilang langsung sembuh gitu, enggak. Semuanya menurun perlahan sampai akhirnya, sampai hari ini, masalah GERD saya tidak pernah kembali lagi. Karena apa? Yang saya jaga adalah pola hidup dan pola makan. Jenis makanan, saya berhenti minum minuman dalam kemasan. Jadi kalau teman-teman masih doyan minum minuman dalam kemasan, apalagi yang berwarna-warni, apalagi yang ngakunya teh, ngakunya kopi, apalagi yang bersoda, sebaiknya Anda harus pikirkan. Apalagi kalau usia Anda sudah di atas 35 tahun, pikirkanlah. Bukan berarti yang di bawahnya masih bebas-bebas saja ya. Beberapa waktu yang lalu saya duduk satu meja dengan seorang tenaga kesehatan dari salah satu rumah sakit di Jakarta. Beliau adalah seorang nakes yang selalu membantu pasien-pasien untuk cuci darah. Ya, teman-teman. Lalu saya tanya sama dia, kisaran usia berapa orang-orang yang cuci darah sekarang? Tahu-tahu teman, usia berapa? Usia 20 sampai 35 tahun. Mulai dari usia 20 tahun sampai 35 tahun sudah banyak orang cuci darah. Lalu dia menyebutkan, karena mereka suka apa? Mereka semua, rata-rata dari mereka mengakui bahwa mereka suka minum minuman penambah energi atau energy drink. Ya. Aku diabetes dan BB sudah turun. Caranya gimana supaya BB kembali? Minum obat diabetes nggak? Kak Andi. Itulah teman-teman. Dari usia 20 sampai 35 sudah banyak orang di Jakarta ini cuci darah. Dulu kita dengar kalau orang cuci darah atau penyakit-penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, gagal ginjal, itu adalah penyakit opa-opa dan oma-oma zaman dulu, betul? Tapi sekarang anak usia 20-25 tahun sudah seperti itu. Kenapa teman-teman? Makanan. Dan rata-rata dari mereka mengakui gimana gaya hidup mereka sehingga mereka harus cuci darah. Hati-hati. Apalagi nih, teman-teman yang sekarang lewat di live aku, yang ada di luar, yang ada di dalam, kalau Anda masih usianya di bawah 20 tahun, jangan pikir Anda masih aman, awak masih muda. Enggak. Hati-hati, teman-teman. Jangan sampai. Buat kita mungkin yang generasi umur 35-40-an ya, 40 ke atas ini, kita masih generasi zaman dulu teman-teman. Kita masih ada sisa-sisa kekuatan zaman-zaman penjajah VOC, nenek kita dan orang tua kita. Makanan kita masih bagus, tapi generasi yang baru ini, dari mulai makanannya cepat saji, ultra high processed food, segala macam. Jangan kau pikir hidup. Ini hati-hati. Minuman energi atau energy drink. Jangan. Minuman berwarna, kurangi. Saya nggak bilang berhenti, buat teman-teman yang masih mau minum, kurangi. Tapi kalau lebih baik, bisa berhenti. Ya, saya masih minum minuman manis itu sekali-sekali. Sekali itu sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Dan apalagi kalau misalnya gini, satu hari ini saya jalan nih misalnya, karena saya orangnya kalau pergi keluar saya nggak pernah mau pakai mobil. Saya pakainya public transport. Berarti saya naik MRT, LRT, Gojek, jalan. Gitu kan ya. Capek, keringetan, capek. Di situ baru saya ngerasain, wah saya perlu gula. Baru saya minum. 1 gelas, that's it. Tapi kalau saya duduk di rumah, saya kerjanya pas lagi di rumah, lagi santai gini, saya hindari sama sekali minum minuman gula. Karena gula adalah sumber penyakit nomor 1. Hati-hati dengan gula.
Teman-teman, orang masih bilang kolesterol tinggi, dokter masih bisa bilang, atur-aturlah jaga makan gitu kan. Kalau sudah diabetes, bagusnya apa? Gunakan produk saya, continue dengan obat dokter yang Anda punya. Ya, teman-teman, kalau Anda sudah tervonis diabetes, susah. Apalagi itu Kak Diana, minuman itu saya nggak boleh sebut namanya ya, minuman, waduh, itu jangan. Saya dulu paling suka yang, nggak, minuman saset ini saya nggak suka yang Kak sebut, tapi minuman itu Kak Diana, hancur. Buat teman-teman yang sudah posisinya diabetes, ya, yang sudah diabetes, nurut kata dokter satu, yang kedua, coba produk ini. Saya minta Anda konsisten minimal 6 bulan. Rasakan perubahan di badan Anda seperti apa. Ya. Dan kalau memang sini sudah kronis modelnya, kita nggak bicara minum berapa kali, kita pasti akan kasih Anda takaran atau dosis yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya reaksinya kelihatan. Mau bukti, ibu saya dia sakit, lagi flu, ya. Dia flu batuk dari 2 hari yang lalu, ya. Sempat dibawa ke dokter karena mulai napasnya sesak. Beliau punya pneumonia. Bawa ke dokter, dapat obat dokter, makan obat dokter. Saya kemarin kebetulan lagi ada di Jogja, begitu saya pulang, saya tahu kabar ibu saya seperti ini, oke, saya bilang. Langsung dalam 1 hari saya kasih takaran, selamat siang Mama Leon. Langsung saya kasih takarannya 8 saset sehari. Pagi saya kasih 4 saset, siang saya kasih 4 saset. Hari ini, alhamdulillah, sesaknya sudah hilang. Obat dokter masih, alhamdulillah, Mama, obat dokternya masih ya. Sesaknya sudah hilang, sudah mulai bisa jalan. Tips berhenti rokok, langsung buang rokoknya ke kloset. Nggak ada tip-tipan. Ada jaminan bisa sembuh kalau diabetes? Saya tidak menjamin apa-apa. Kak Andi, jangan pergi dulu, saya bilang gini. Saya tidak punya masalah dengan kedokteran, tapi saya tanya, ya. Adakah obat-obatan dokter yang menjamin Anda sembuh? Enggak juga. Dokter berusaha. Karena obat-obatan kimia tugasnya adalah apa, teman-teman? Obat-obatan kimia tugasnya adalah mencegah Anda untuk menjadi lebih parah. Bukan menyembuhkan. Jadi obat-obatan kimia tugasnya adalah sebagai apa? Mencegah kondisi Anda untuk tidak lebih parah. Menekan gula darah, menekan kolesterol, menekan tekanan darah Anda, supaya tidak melambung tinggi dan mengganggu badan Anda. Tapi kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa diselesaikan. Kak Ratu, saya punya masalah sama GERD. 2019 saya pakai produknya. Saya punya masalah sama GERD 2019. Alhamdulillah kebantu. Tapi yang pertama teman-teman, sebenarnya ya, untuk sehat, yang pertama adalah alhamdulillah bisa buat kolesterol. Kenapa? Ini bisa. Karena yang saya tawarkan bukan obat. Nutrisi, teman-teman. Karena apa? Badan Anda sebenarnya perlunya nutrisi, bukan obat-obatan kimia. Ketika badan ternutrisi dengan baik, badan akan bekerja sendiri kok. Percaya, Tuhan sudah ciptakan badan kita ini bisa sembuh. Utamanya juga pola makan dan apa yang dimakan. Enggak sih? Betul. Pola makan, teman-teman. Ya, saya dulu sempat ada ke dokter waktu saya bilang, wah udah punya ini ya, saya dulu sempat punya asam urat, sempat kolesterol. Sampai dokter bilangnya gini, wah ini sih jatah makan enaknya udah habis. Nah, ada istilah kayak gitu, teman-teman. Jadi ketika kita udah, wah waktu muda makannya enak nih, wah segala dimakan, begitu tua kolesterol, asam urat, diabetes. Kenapa? Jatah makan enaknya udah habis. Makanya sabar, makannya dikit-dikit biar jatah makan enaknya bisa panjang. Bener juga tuh dokter, saya bilang. Itu dokter di Cirebon waktu itu. Untuk orang yang pernah terkena stroke, bisa. Saya punya member di Lampung Barat, ayahnya sudah di tempat tidur, minum 3 paket, alhamdulillah duduk dan mulai berdiri. Mari kita coba. Nomor saya ada di profile, teman-teman. Hubungin saya di profile, kita diskusi. Teman-teman, kita diskusi ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah ngobrol sama saya di secara pribadi ya, kalau di sini kan saya jawabnya cepat aja nih. Kalau misalnya nanti makanya hubungin saya di nomor saya ada di profile, hubungin saya di nomor itu, kita bisa diskusi. Nanti saya harus lebih tahu lebih dalam lagi kondisinya apa. Seperti tadi kakak yang stroke, bagaimana kondisinya, apakah obat dokter apa yang dikonsumsi, untuk yang diabetes obatnya apa yang dikonsumsi, bagaimana ukurannya, segala macam. Itu saya diskusikan dulu. Untuk masalah autoimun, kita perlu diskusi hati-hati untuk masalah autoimun. Jadi, saya tidak pernah mau sembarangan nawarin sama orang. Saya diskusi dulu. Makanya ngobrol. Itu yang saya suka. Ngobrol dulu aja, diskusi.
Berapa kakak satu paketnya? Satu paketnya ada di harga 3,7, 50. Batu empedu di kasus saya, sebentar lu, Mama Leon masih ada nggak Mama Leon? Batu empedu di kasus aku sih kayaknya udah, entar lu. Saya tidak punya orang yang punya masalah batu empedu, tapi ada orang yang sudah di tim saya yang punya masalah batu empedu ya. Nanti saya akan tanyakan Bang Jeli, ngobrol aja. Saya nggak berani jawab kalau saya nggak pernah handle. Ya, batu empedu saya belum pernah handle, belum pernah dapat member yang batu empedu. Tapi kalau autoimun, masalah apa tadi diabetes, masalah stroke itu saya banyak. Apalagi masalah GERD ya, wah paling banyak tempat saya masalah GERD karena saya ngebahas GERD. Saya punya member di mana Bali itu Tabanan ya, karena saya tinggal di Bali ya. Saya punya member di Tabanan teman-teman. Beliau ini harus dioperasi ambeien ya. Ngobrol sama saya, produk lo ini bisa nggak untuk gua nggak dioperasi? Waktu itu saya mikir, gimana caranya ya produk ini untuk dia tidak dioperasi nih. Terus saya tanya, operasinya sudah urgent belum? Perlu nggak operasinya? Dokter sih masih bilang, ayolah operasi ya, sok dirundingkan dulu sama keluarga. Oh berarti belum penting, belum terlalu emergency nih operasinya, saya bilang. Terus udah tanya opini kedua belum dokter? Udah, dia bilang. Lalu dokter opini kedua bilang apa? Operasi juga, oke. Nggak tanya lagi dokter mana? Dia bilang, ngapain gue tanya ke dokter? Udah 2 dokter suruh gue operasi. Tambah 1 dokter bilang nggak perlu operasi juga udah kalah sama yang 2 katanya. Iya juga ya, saya bilang. Oke, bisa nggak pakai produk ini? Saya mikir ya, harusnya bisa. Tapi gimana teori rurutan penggambarannya supaya dia tidak jadi ambeien. Akhirnya keluar di kepala saya, oh orang-orang yang punya ambeien bermasalah dengan buang airnya. Buang air berarti bermasalah dengan pencernaannya. Saya bilang, oke, 3 bulan. Saya suruh dia minum 3 bulan teman-teman. Pagi sore, bahkan ada 1 minggu saya paksa dia untuk minum 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke? Setelah 3 bulan, dia ke dokter. Untuk laporan kondisinya, begitu dia ke dokter, dokter lihat, loh, ini sudah mengecil. Ambeiennya mengecil, teman-teman. Ya, ambeiennya mengecil. Kalau begini nggak usah dioperasi, ini mah continue aja pakai obat. Dia telepon saya. Alhamdulillah. Dokter bilang, nggak perlu operasi, pakai obat aja. Cakep, saya bilang. Pakai obat dokternya terus. Dia continue, dia pakai obat dokter, nggak jadi operasi. Jadi saya mikirnya gimana caranya untuk ambeien. Oh, ternyata teman-teman, nutrisi yang terdapat di dalam ini kan ada sebagai NK cell atau natural killer cell, pembunuh sel alami, dan sistem imunitas. Nah, sistem imunitas ini kan menjaga supaya tidak ada infeksi di badan kita. Nah, orang-orang yang punya ambeien itu kan luka, bengkak. Itu dia cara kerjanya. Jadi saya pikir, oh masuk nih. Ya. Akhirnya, dengan dia mengkonsumsi itu, secara teratur, pencernaannya mulai membaik. Pencernaan membaik, buang airnya udah nggak sakit, nggak keras-keras, nggak melukai bagian bawahnya kan. Dengan dia buang airnya lebih lancar, lebih ini, inflamasinya mulai kempes, plus dari dalam dia nutrisinya bagus dan dia menghindari makanan-makanan pemicu seperti asam lambung, makanan pedas, makanan yang membuat keras makanannya ya, kotoran-kotorannya jadi keras. Dia hindarin semua itu. Dan begitu dia mulai buang airnya lembut dan ini baik segala macam pencernaannya mulai santai ya, mulai enak, buang airnya lancar 3 kali sehari. Dia bilang buang air yang biasanya tadinya 2 hari sekali dia buang air, makanya dia punya masalah dengan ambeiennya. Akhirnya ambeiennya mulai kecil dan dokter bilang lanjutkan dengan obat. Terima kasih Bang Rasya kopinya. Akhirnya dilanjutin sama obat dan sudah. Lalu dia berhenti konsumsi ini. Dia bilang sama saya, kalau saya berhenti konsumsi ini boleh nggak? Saya cuma bilang gini, boleh-boleh aja. Selamat siang Kak Ida. Boleh-boleh aja kalau Anda sudah Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk sembuh. Saya bilangnya gitu ya teman-teman, karena saya tidak menjamin kesembuhan. Dokter tidak menjamin kesembuhan, saya tidak. Tuhan yang menjamin Anda untuk sembuh. Ketika Tuhan sudah memberi kesempatan Anda untuk sembuh, ya jaga. Kasus vitiligo saya belum pernah tanganin juga. Ya. Kasus vitiligo saya belum pernah tanganin. Boleh kok simpen dulu nomor saya. Tinggalin nomor kakak, nanti saya cari tahu tentang masalah vitiligo, oke apa enggak ya. Gitu. Apakah itu nutrisinya? Basisnya organik aja pokoknya. Aman untuk dikonsumsi. Tadi sudah disebut berapa kali orang nyebut. Kalau misalnya memang hernia kali ya, hanya kurang ya. Hernia apa bisa? Hernia adalah, nah begini teman-teman. Hernia ini ada disebabkan karena bawaan lahir. Saya hernia waktu lahir teman-teman. Sehingga saya dioperasi di umur 2 hari. Atau memang kondisi
sudah dewasa hernia. Kalau hernia ini ternyata perlu dioperasi, nah ini yang saya bilang teman-teman, saya tidak anti dokter, tidak anti obat-obatan kimia selama dikonsumsi sesuai aturan, dan tidak anti operasi. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, saya harus operasi, gitu kan? Kanker PD bisa, tapi kita bicaranya banyak ya kalau masalah-masalah kronis ya. Kalau kondisinya Anda harus dioperasi karena mengancam nyawa, saya tetap menyarankan lakukan operasi, karena dokter lebih tahu itu. Ya, tapi kalau dokter kayak tadi yang ambeien itu ya, kalau dokternya masih bilang harus operasi ya, tapi ya udah rundingkan dulu sama keluarga kapan kira-kira mau operasi. Nah, kalau misalnya gitu kan berarti belum terlalu urgent. Tapi kalau dokter bilang urgent, harus operasi, harus langsung jadwalkan operasi karena ini mengancam. Misalnya usus buntu pecah, itu harus cepat teman-teman. Miom pecah atau kista pecah, miom pecah, itu harus urgent operasi teman-teman. Karena apa? Daripada racun itu menyebar ke badan lebih membahayakan nyawa. Gitu. Smart detox, bukan, prostat bisa. Nah, tapi kalau misalnya nanti setelah operasi, Anda mau pakai produknya untuk maintenance badan, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya, Bang, saya takut operasi, saya bisa nggak pakai ini? Kalau kita lihat dia masih ada waktu, saya akan bilang, mari kita coba, tapi tidak ada yang terjadi dalam satu malam, teman-teman. Tolong ya, ini nutrisi, bukan obat. Kalau Anda cari yang begitu, Anda minum sakitnya hilang, hanya obat-obatan kimia. Ini nutrisi, akan ada waktu yang harus Anda jalani. Pertanyaan saya, kalau Anda sanggup menjalani waktunya karena Anda takut operasi, mari kita jalani. Tapi kalau Anda rasa, wah lama ya, ini nggak ada ini ya, ini nggak ini ya, ya sudah. Jalan terbaik adalah lakukan tindakan medis. Ya. Dan segala sesuatu saya sarankan lagi teman-teman ya, untuk lakukan yang namanya diagnosa. Diagnosa kedokteran sangat perlu. Karena saya tidak anti dokter, saya bilang sekali lagi, saya tidak anti kedokteran. Diagnosa dokter perlu. Dokter sekolahnya udah tinggi-tinggi banget untuk mencari tahu kondisi kita apa, dia apa, cari tahu kondisinya. Supaya kita tepat sasaran. Produknya organik, kalau mau hubungin aku di nomor yang ada di profile. Untuk yang serius saja. Untuk yang serius saja. Saya yakin teman-teman udah rata-rata tahu deh. Wah, kalau infeksi usus barengan sama masalah GERD ya. Masalah saya dulu waktu masalah GERD di 2019 itu lambung saya luka ya. Kak Mayo. Infeksi usus cakep. Karena infeksi adalah imunitas keperluannya. Berarti Anda harus tingkatkan imunitasnya nih. Imunitas badan nih. Sistem NK sel-nya, kekebalan tubuhnya. Sehingga apa? Bisa melawan infeksi. Nah, ini teman-teman saya bilang kembali lagi. Sakit itu dua hal penyebabnya. Satu, ketika imunitas Anda drop, jatuh, ya. Gimana imunitas bisa jatuh? Kerja, waktu kurang istirahat, stres tinggi, atau pola makan. Karena 90% penyakit di badan kita berasal dari pencernaan. Dan 70% sistem imunitas kita ada di lambung dan pencernaan. Sehingga kalau Anda mulai makannya sembarangan, nggak berapa lama pasti Anda mulai yang namanya flu, batuk, yang kecil-kecil dulu lah. Coba, kalau nggak percaya, ini hari Minggu jam berapa sekarang teman-teman? Hari Minggu jam 11. Jam 11:15. Mulai sekarang Anda minum es. Air es, pakai minum es teh manis, minum apapun yang manis-manis sampai jam 6 sore. Kalau nggak nanti jam 9 mulai seperti itu. Kak, kalau aku sakit spinal sudah minum AFC habis 23 box terapi imun juga AFC-nya 7 bulan setelah. Spendo sebentar, saya mesti cari tahu dulu itu apa. Saya bukan dokter, sekali lagi teman-teman ya, saya bukan dokter. Jadi jangan panggil saya dokter, tolong. Saya bukan dokter, saya nggak punya ilmunya seperti dokter. Saya hanya pemerhati kesehatan, saya mempelajari tentang permasalahan ini satu-satu dengan detail. Sehingga saya belajar, tapi saya juga masih punya mungkin kesan. Jadi kalau ada dokter yang lagi nonton live saya, boleh bantu saya juga. Tadi apa masalahnya? Oke. Oke, bantalan. Ini berarti hampir berurusan dengan seperti sistem bantalan di punggung kita yang nggak bekerja dengan baik ya.
gitu ya. Nah, kembali lagi teman-teman, produk ini memberikan nutrisi kepada stem cell di badan Anda. Mas, saya sering banyak pikiran tapi saya sering cuekin, apakah itu normal? Bagus lah, tapi hati-hati ya, banyak pikiran. Kak, tadi siapa yang aku bentar teman-teman ya, bentar ya. Sudah 23 box, 23 kotak TNC terapi. 23 kotak. Saya sudah minum AFC, habis 23 kotak TNC terapi imun juga AFC 7 bulan setelah. Kak, begini. Ya. Saya sampaikan apalagi kalau urusannya dengan permasalahan degeneratif. Tidak ada yang terjadi dalam satu malam kondisi badan kita ini. Jadi jangan pernah berharap 1 bulan, 2 bulan konsumsinya ada perbaikan. Enggak. Akan sangat sedikit perbaikan kalau kita tetap masih membiarkan badan kita terkena penyebab penyakitnya. Karena pertama kali untuk sembuh, pertama kali untuk sehat, yang ditanyakan oleh Hippocrates. Teman-teman tahu Hippocrates? Bapak Kesehatan Dunia. Hippocrates bertanya, apabila Anda ingin sehat atau ingin menyembuhkan orang lain, tanyakan sama orang itu apakah dia bersedia meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia jatuh sakit. Kalau Anda punya masalah paru-paru tapi Anda masih merokok, itu sama juga bohong. Mau berobat pakai apapun teman-teman, kalau Anda punya masalah paru-paru tapi Anda masih merokok, kalau Anda punya masalah liver tapi masih minum alkohol, kalau Anda punya masalah dengan lambung, terima kasih. Kalau Anda masalah punya lambung, apalagi sudah lambungnya perih sudah, tapi Anda masih makan makanan yang sembarangan, mau berobat pakai apapun juga itu tidak akan pernah beres. Jadi sumber masalahnya hentikan dulu. Itu adalah sudah membuktikan bahwa Anda sudah komitmen untuk menjadi sehat, mengharapkan Tuhan memberi Anda kesehatan kedua. Karena kesehatan cuma Tuhan yang kasih. Sakit, kalau saya bilang ya teman-teman, saya menganalisanya gini. Sakit di badan kita ini, oke, terima kasih yang sudah dapat dan aku udah ikutin leader. Oke, apa yang leader sarankan sama Anda? Sambil tunggu jawaban Anda, saya jawab ya. Sakit itu adalah perbuatan kita, salah hidup kita. Istilahnya gini, Tuhan berikan badan ini, kita terlahir dalam keadaan tidak punya penyakit kan ya. Ya teman-teman, tidak punya penyakit. Banyak sekali orang dilahirkan ke dunia ini tanpa penyakit. Tapi buat mereka yang dilahirkan dengan punya penyakit, Allah punya cerita sendiri untuk Anda. Mohon maaf. Tapi kita terlahir, Tuhan sudah berikan kita dalam keadaan. Kita menjalani hidup menggunakan badan kita ini semena-mena kadang-kadang. Begadang, kerja dari pagi sampai pagi lagi, makan cuma seadanya, tidur juga kurang. Lama-lama kemampuan badan Anda masih kuat. Ada yang sampai hari ini bilang, saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih kuat, sehat. Alhamdulillah. Kalau seluruh sistem badan Anda masih mendukung pola hidup Anda yang seperti itu. Karena ada orang-orang yang akhirnya badannya sudah tidak mendukung lagi pola hidup seperti itu, boom, jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, apa yang dicari? Sebuah kesehatan. Ketika Anda sehat, saya tanya sama teman-teman, ketika Anda sehat, Anda pengen pergi jalan-jalan? Anda ingin menghabiskan waktu dengan keluarga? Anda ingin belajar main gitar? Anda ingin belajar nyetir, Anda ingin belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, Anda ingin sekolah ke luar negeri, segala macam harapan yang Anda mau ketika Anda sehat. Tapi begitu Anda jatuh sakit, yang Anda mau cuma satu, tolong sebutin. Apa teman-teman? Kalau Anda sudah jatuh sakit, apa yang Anda cari? Tuh, minum konsisten, hindari gorengan, peregangan, minuman ya. Panjang Kak prosesnya. Obat. Yang dicari obat. Oke. Untuk apa? Kalau Anda udah sakit, pengennya apa? Sembuh kan? Teman-teman yang udah nge-chat, aku nanti jawab setelah aku selesai live ya. Inginnya cuma satu, teman-teman, sembuh. Kalau Anda udah sakit di rumah sakit, Anda udah geletak di rumah sakit, yang Anda cari cuma ya Allah, ya Tuhan, Hyang Widi, sebutkan nama kebesaran Tuhan apapun itu. Yang Anda cari hanya sembuh ya Allah. Saya pengen sembuh. Ya Tuhan, saya pengen sembuh. Tuhan Yesus, saya pengen sembuh. Itu yang Anda cari. Jadi jaga sekarang badan Anda mumpung masih sehat. Jangan tunggu Tuhan bilang, nih, lu tagih sama gua sekarang sehatnya. Jangan sampai kayak gitu. Karena apa? Saya ngalamin. Saya mengalami sekali ketika saya udah sakit, udah saya tuh pernah terbangun dari tidur memuntahkan asam lambung. Itu sampai sesak napas, teman-teman. Sampai saya bilang saya udah susah napas. Sampai ngos-ngosan sesak napas. Saya bilang, ini masa gue berakhir cuma gara-gara GERD doang? Udah susah napas. Sampai saya
bertumpu sama tangan dan lutut saya di lantai, batuk sampai tarik nafas. Dan saat itu saya bilang, enggak, saya mesti berhenti nih. Masalah GERD saya sudah makin parah. Saya bilang, ini enggak benar. Dan ketika alhamdulillah Tuhan berikan masalah itu sama saya, berikan permasalahan dan membuat saya sadar, dan akhirnya saya kembali, gue mesti baikin hidup gue, ubah pola makan, hindari makanan-makanan yang membuat masalah seperti itu. Dan Tuhan bilang, oke, komit ya, Allah berikan lagi alhamdulillah kesehatan. Dari situ saya bilang, nggak mau bandel lagi. Udah. Bener ya, sesak ya Kak Bibi ya. Saya ngalamin tuh Kak, batuk sampai sesak. Asam lambung jadi penyakit kandungan kok bisa ya Kak? Posisinya satu adalah sama-sama dekat. Dan keasaman di lambung ini kan, asam ini kan apa ya kalau saya bilang ya, sebenarnya bermanfaat untuk badan kita, tetapi kalau berlebihan malah buat ngancurin badan kita juga. Dan ketika kita kekurangan asam di lambung kita juga bahaya. Nah ini buat teman-teman ya, yang sudah pernah mengalami hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau ambeien stadium 3, tadi saya sudah cerita Kak Baby, member saya ada yang minum ambeien 3 bulan selesai. Hubungin saya di nomor yang ada di profile. Yang belum add Bang Fei, add dulu lah Bang Fei-nya. Biar nanti kita ngobrol laginya lebih enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nomor saya ada di profile. Hubungin saya di profile, kita ngobrol. Atau DM saya, nanti kita ngobrol di DM, atau lebih baik di profile. Karena kalau di DM sama di ini, saya tidak bisa terlalu ceritain semuanya. Ya, karena berapa kali akun saya kena pembatasan. Berapa lama pantangin makan Bang? Begitu saya sudah sehat, saya berusaha seumur hidup pantang makan. Tapi ingat ya teman-teman, teman-teman kalau dibilangin pantang makan, wah berarti saya nggak boleh pantang makan makanan yang membuat Anda sakit. Makanan yang lain masih banyak kok. Siap Bang Arkan, saya akan sebentar teman-teman. Sebentar saya sambil jawab Bang Arkan. TikTok. Yang gambarnya mobil ya Bang Arkan ya? Lambung GERD saluran pencernaan, siap Bang. Apa ada obat dokter? Saya langsung jawab ya. Sambil saya jawabin, ya saya sambil jawab nih Bang. Apakah ada obat dokter yang dikonsumsi? Ya, katanya harus makan rebus-rebusan, jangan sampai selamanya. Ya Bang, sampai enggak harus sampai selamanya. Gini teman-teman. Sebenarnya waktu saya punya masalah sama GERD itu saya tidak makan rebus-rebusan. Saya itu justru makannya adalah sayur-sayuran biasa aja. Dimasak, yang enggak dimasak, saya biasa. Daging lembu bolehkah? Daging lembu itu sapi ya? Boleh-boleh aja, tapi ya tergantung kondisi Anda. Teman-teman, gini. Saya lebih setuju kita makan makanan yang natural. Kita nih orang Indonesia, alhamdulillah ya, kita punya beras. Ya, kita masih punya ada sawah gitu ya untuk beras dan kita masih nasi. Jadi, kalau pilihannya adalah nasi dengan roti atau tepung-tepungan, teman-teman pilih mana? Pilih nasi, pilih roti? Kalau saya tanya, aku makan daging rendang langsung. Rendang kan dimasaknya juga begini, Kak Fitri, Kak Virgo, Kak Fitri. Kak siapa? Kak Frita. Ya. Nasi, Bang Budi, nasi, keren. Karena ada istilah nggak makan nasi belum makan. Nggak juga ya. Karena nasi itu lebih natural daripada roti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ada yang sekarang pengen cepet sarapan roti, ya saya juga dulu zamannya gitu, lebih milih makan roti biar cepet, biar gambil jalan saya bisa makan terus just langsung jalan. Tapi ternyata tepung yang saya konsumsi cuman bikin saya kenyang, tidak menutrisikan badan saya, sehingga akhirnya apa? GERD. Pasta, semua tepung turunannya ya, semua turunan tepung, roti, pasta, kue, apalagi biskuit, udah. Ubi oke. Ubi lebih bagus. Satu lagi teman-teman, tahu nggak saya mengganti nasi apa makannya? Saya makan tiwul. Ada yang teman-teman makan dari Jawa? Mungkin dari Jawa Tengah? Tiwul. Porang saya tidak konsumsi porang. Karena saya pernah melihat satu artikel, porang ini kan struktur kimianya hampir sama dengan nasi. Tapi dia terbalik. Nah, inilah kecerdasan badan kita ini. Kentang oke, kentang rebus ya, jangan kentang goreng ya. Kentang goreng pakai saus tomat sama ayam, itu jangan. Nggak ada obat rutin Bang, tapi kalau lagi kambuh aja saya minum. Oke. Beras, kentang bagus. Tapi makan ubi langsung gembung Bang. Saya yang endoskopi hasilnya GERD-nya yang saya juga. Oke, sekarang kalau kayak gitu,
Hindari makanan-makanan dulu. Gini, makanan-makanan yang disebutkan tadi bagus ya. Tapi kita juga mesti lihat kondisi kita apa. Kayak misalnya Kak Frita ini punya masalah sama GERD. Kita lihat dulu apa yang harus diperbaiki. Masalah GERD-nya. Gimana caranya? Gimana caranya memperbaiki masalah GERD-nya? Ya obati. Dengan apa? Obati dengan obat kedokteran. Cocok. Tapi bagaimana? Obat kedokteran untuk mencegah supaya masalah lambung ya, perutnya tidak perih. Betul? Supaya apa? Pusingnya hilang, kembungnya berkurang, produksi asam di lambungnya pun tidak terlalu banyak. Tetapi kondisi yang sudah rusak, ini yang kita perbaiki dengan nutrisi yang saya sampaikan tadi. Dengan nutrisi yang bisa meregenerasi sel, kondisi lambung Anda yang sudah luka-luka dan lecet, ini akan dilapisi lagi dengan sel-sel yang baru. Seperti itu. Nah, yang kedua, kan lambung udah masalah nih. Lambungnya kan lagi ngaco nih. Dikonsumsi juga dengan apa? Probiotik yang tinggi. Probiotik masuk ke lambung, beresin tuh lambung semua. Yang nggak perlu dibuang-buangin. Dan biasanya orang yang punya masalah GERD, ya 5 hari pertama buang airnya tuh enak banget. Percaya sama saya. Ya. Kalau untuk biom, saya punya member di Jember. 7 bulan dia konsumsi, rajin, ya, tetap dengan ke dokter dan segala macam, alhamdulillah berkurang ukurannya. Parkinson sudah 10 tahun belum sembuh, usia di 43 tahun. Parkinson berarti berurusan dengan syaraf otak. Bisa pakai nutrisi ini? Saya sarankan bisa. Ada satu lagi yang namanya bantu untuk ini. Silakan hubungin saya di nomor, nanti kita diskusi. Teman-teman, saya tetap perlu diskusi ya. Jadi jangan dikira bahwa saya cuma ngomong, oh bisa, enggak. Saya perlu diskusi. Karena saya ingin memberikannya tepat sasaran. Supaya ketika Anda membeli produknya, Anda nggak buang-buang duit. Gitu kan? Probiotik yang bagus, produk saya ini punya triple probiotik. 1 triliun isinya. Triple probiotik memperbaiki dan probiotik yang memperbaiki lambung, buang, beresin. Sudah terbukti. Jadi gini teman-teman. Saya maunya jadi teman-teman hubungin saya, kita ngobrol, kita diskusi kondisinya gini, nanti saya kasih tahu, oh perlunya ini dan ini. Gitu kan? Nah, setelah perlunya ini dan ini, tinggal nanti teman-teman putuskan. Oke, saya mau terapi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, teman-teman yang ini. Tapi saya sarankan continue 6 bulan tanpa terputus. Mau tiap bulan beli produknya, silahkan. Mau beli langsung 6 bulan, oke. Gitu ya. Atau mau 3 bulan, silahkan bebas. Kembali kepada keleluasan. Saya tidak maksain Anda harus, oh langsung beli yang 6 bulan. Enggak, semua punya keleluasan sendiri. Spill Om, pengen tahu? Lewat mana kita bisa konsultasinya? Nomor teleponnya ada di profile. Ngobrol sama saya, teman-teman. Ya. Habis makan, perut bawah kanan sakit. Kenapa ya? Makannya terlalu cepat, terlalu banyak. Makannya sambil kondisi tidur. Iya, ada di nomor di profile. Ya. Dan saya hanya mencari mereka yang serius. Rata-rata yang serius sama saya adalah yang punya masalah GERD soalnya. Karena apa? Masalah GERD itu nggak enak banget. Pengen gemuk, nutrisi makanan jangan sembarangan. Banyak minum susu, apalagi susu yang nabati ya, jangan susu hewani ya, susu nabati seperti almond, susu kedelai gitu kan ya. Sambil makannya juga yang sehat. Saya bahasnya general Kak Sunarti, tapi saya pribadi punya masalah lambung dulu. Gitu ya. Jadi untuk yang masalahnya pengen gemuk tadi ya, makan yang benar, jangan, jadi gini, kadang-kadang orang berpikir makan tuh yang banyak. Ya banyak, tapi kalau nggak tepat makannya juga percuma teman-teman. Anda cuma kenyang aja. Tapi kalau makanan Anda misalnya, contohnya ya, makanan yang tepat misalnya Anda makan nasi, terus makan daging, ada sayurnya, atau ada telur, ada sayurnya, atau Anda makan kentang rebus, ada telur, ada sayurnya, atau Anda pokoknya makanan-makanan yang ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada seratnya, itu yang diperluin badan. Dan yang paling penting adalah mengkonsumsi banyak protein. Nah, makan telur rebus tuh paling enak. Cuman kan kadang-kadang orang enak ya makan telur rebus ya. Direbus lagi telur ya, carilah variasinya. Mau dicocol sama ini kayak ada apa, bumbu-bumbu banyak lah di TikTok ini yang jualan telur rebus dikasih apa gitu bumbu biar ada rasanya di lidah. Saya suka makan telur rebus. Karena protein dibutuhkan badan setiap hari. Protein tidak bisa dicadangkan, tidak seperti karbohidrat atau lemak yang bisa dicadangkan di badan kita. Protein dibutuhkan setiap hari.
Sedangkan inti sel kita, sel badan kita itu 60%-nya adalah protein, teman-teman. Sehingga Anda harus konsumsi protein. Supaya apa? Supaya sel Anda ternutrisi. Makanya kalau kita lihat orang barat, itu mereka kalau sarapan pagi itu ada dagingnya, ada telurnya, ada mungkin kayak salad tapi alpukat, dan baru ada karbonya mungkin roti. Karena mereka mementingkan proteinnya. Sarapan pagi kita apa, teman-teman? Sarapan pagi kita lontong sayur. Gagal ginjal akut, Bang, kakinya bengkak. Udah lakukan cuci darah, Kak Sekar? Udah HD? Kreatinnya berapa kalau saya boleh tahu? Ya, makanan kita tuh kadang-kadang bukan salah ya, sarapan pagi kita tidak salah, teman-teman, cuman kurang tepat. Buat teman-teman yang kerjanya outdoor, ojol, atau yang kerjanya di proyek, atau yang kerjanya di outdoor apalah gitu, menggunakan tenaga badannya, sarapannya karbo itu perlu nggak? Perlu, teman-teman. Makan nasi lah yang banyak. Karena apa? Gulanya perlu untuk kerja gitu kan ya. Tapi kalau kita makan kerjanya di kantor, duduk, ya kurangilah makan karbonya. Sama dari belum disaranin untuk HD. Oke, bangun tidur minum air putih hangat dan lanjut minum air tajin, sarapan telur rebus sehat mah. Wah, bener. Air tajin tuh rebusan ini ya? Masakan dari apa itu namanya? Beras. Selamat siang. Kak Sekar sama dari dokter belum disaranin untuk HD. Alhamdulillah Kak belum saranin untuk HD. Yuk kita coba ya. Cuman saya tetap bilang ya teman-teman, untuk sesuatu yang kronis, kondisi yang kronis, ini akan ada terapi yang cukup panjang. Saya siapin sama teman-teman. Rata-rata 6 bulan atau 6 bulan ke atas. Waduh, gimana ya Bang ya? Kita diskusi lagi nanti. Makanya saya bilang kita diskusi dulu. Simpen nomor aku yang ada di profile. Kak Sekar belum follow aku dulu. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Atau langsung hubungin aku di di Wawa. Kalau yang berminat benar-benar, ayo hubungin aku di Wawa langsung. Aku ada nomor yang ada di profile, silahkan. Saya hari ini akan mantengin telepon untuk ngobrol. Saya sarapan pagi makan nasi pakai telur rebus ya, bukan mata sapi atau di dadar ya. Keren. Tambahin sayurnya, Kak. Oke, ada yang mau hubungin. Kak Anas, apa betul ini dengan Bang Fei? Betul. Nah, sudah dijawab. Ya. Tumor mamai berapa, Kak? Tumor mamai berapa, Kak? Maksudnya? Saya kemarin satu lagi di Kalibata sini ya, ada teman, ada cara yang punya masalah sama benjolan, dia gunakan produknya, alhamdulillah dia terbantu ya. Oke, Bang Arkan, nanti saya lanjutin ya. Tadi saya sudah kita lanjutin lagi nanti ngobrolnya. Selamat siang, Kak Upit. Mau diisi. Biar aku nggak ketukar. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kita diskusi, kita ngobrol, nanti teman-teman pikirkan. Saya tidak memaksa Anda untuk pakai produknya, tapi setelah Anda dapat insight-nya, Anda pikirkan, Anda diskusikanlah sama pasangan, sama orang tua, sama ini. Dan kalau memang Anda siap untuk melakukan terapinya, mungkin Anda akan siap juga untuk menjalankan konsistensi. Nggak apa-apa, Kak Hardi Haris. Yang saya minta teman-teman, kalau sudah memutuskan untuk terapi dengan produk yang saya sarankan ini, saya cuma minta mohon konsisten. Sabar, konsisten. Karena tidak ada yang terjadi dalam satu malam. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang terjadi dalam satu malam. Kerusakan di badan kita pun tidak terjadi dalam satu malam, berarti perbaikannya pun akan ada waktu yang harus kita, terima kasih, ada waktu yang harus kita ikhtiarkan, itu dia kalimatnya. Allah sarankan kita untuk lakukan ikhtiar. Hasil akhir urusannya beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Andre boys. Oke. Jadi untuk yang PD biasanya terapi berapa lama? Untuk yang PD tergantung kondisi PD-nya sudah sampai di mana. Tapi saya PD ini kan kayak CAPD ya. Saya samakan, saya coba ambil ilustrasinya CA cervix yang terjadi sama member saya. Dia lakukan kemoterapi dan radiasi juga ya Kak ya. Tapi kemoterapi dan radiasinya dia bantu dengan nutrisi ini sehingga dia melewatinya dengan aman-aman tanpa ngedrop, tanpa badannya hancur. 7 bulan dia konsumsi. Alhamdulillah serviksnya hilang.
badannya pun masih sehat. Satu. Yang kedua, saya kemarin punya satu lagi CA apa namanya ini? Pita suara. Ya, orang-orang yang CA pita suara konsumsi bulan Juli 2025, Juli, Agustus, September. Iya benar. Juli 3 bulan, September CA cervixnya dinyatakan CA pita suaranya dinyatakan bersih oleh dokter. Tetap lakukan kemoterapi juga dan dibantu dengan nutrisi ini. Kenapa nutrisi ini tetap harus Anda konsumsi ketika Anda sedang lakukan kemoterapi? Supaya sel-sel badan Anda yang sehat tuh dapat makanan. Jadi pada saat radiasi datang, pada saat obat kemo datang, itu tidak membunuh sel-sel yang sehat. Baik Bang, apakah ada obat dokter? Pertanyaan saya selalu begitu. Tiara Barat, Labuan Sari, Tianyar Barat. Wah di Bali nih. Ken kabarnya beli. Nah, Mas Blocking, saya punya member 7 bulan, gunakan, alhamdulillah. Tapi pakai kemoterapi sama radiasi tetap ya Bang ya. Terbantu. Silakan hubungin saya di nomor yang ada di ini. Saya belum kemo, terjadi konsul ke dokter baru USG dan hasil BIRADE ASM 4C. 4C. Oke. Nah, untuk kasus-kasus begini 4C ini saya nggak bicara, kita bicara 1 paket 2 paket. Ini kita bicara agak banyak. Kita bicara bisa 3 paket ke atas. Mohon maaf, saya langsung bilang fakta aja. Langsung kita bicara 4 paket ke atas. Karena kalau sudah ada di stadium 4C, ini sudah stadium sangat tinggi, kita berkejar-kejaran dengan waktu, ya teman-teman. Saya selalu bilang sama yang CA, siap-siap ya, karena kita berkejar-kejaran sama waktu. Bukan berarti, kalau saya rasa terucap sama saya harus konsumsinya misalnya berapa saset dalam 1 hari. Wah, berarti kalau di bawah itu akan buruk. Tidak. Lebih baik Anda tetap konsumsi, karena kita tidak tahu badan kita metabolismenya seperti apa. Karena yang bekerja metabolisme Anda, teman-teman. Ya, dan positif. Ya. Semangat saya perlukan dari Anda, saya temenin terapi Anda, saya tidak akan ganggu Anda tiap hari telepon-telepon, enggak. Tapi kalau Anda bertanya sama saya, ketika Anda membeli produk sama saya, Anda bertanya sama saya akan jawab pertanyaan Anda. Dan ketika Anda membutuhkan dukungan moral, saya ada untuk Anda dukungan moral. Karena saya mau orang-orang yang membeli produk sama saya mendapatkan after sale service dari saya dengan baik. Terus diskusi, ya, saya tetap minta diskusi dari teman-teman yang ada di sini, gitu ya. Kenapa saya perlu diskusi? Saya juga pengen tahu perkembangan teman-teman, bagaimana, apa yang dilewati, bagaimana rasanya, sehingga saya bisa membantu Anda untuk, sebaiknya takarannya ditambah, nggak usah ditambahin takaran, segini cukup, kurangin dulu deh sebentar, kayak gitu-gitu. Kayak anak Pak Habibie, mudah-mudahan otaknya kayak anak Pak Habibie juga ya. Kayak Bang Irham. Cara menghilangkan kristal di ginjal. Oke. Ada cara tercepat, teman-teman. Tradisional. Sangat tradisional. Ini buat teman-teman yang punya masalah batu ginjal ya. Saya kasih bocoran nih, tradisional banget. Terjadi ayah saya dulu. Ayah saya punya batu ginjal, dia minum apa? Kelapa muda. Air kelapa muda dicampur dengan telurnya dengan kuning telur ayam kampung. Aduh. Tambah madu ya, biar ngamis, minum setiap hari. Itu bisa menghancurkan batu kristal. Kelapa muda, ya, kelapa hijau. Sorry. Koreksi, kelapa hijau, bukan kelapa muda ya, kelapa hijau. Kelapa hijau itu teman-teman kalau dibelah tuh dia kulit dalamnya tuh warnanya merah jambu ya, pink. Itu kelapa hijau, dicampur dengan kuning telur ayam kampung, kasih madu supaya nggak ini, set hajar, das beres. Ya. Kalau asam urat saya nggak pernah ngalamin obat tradisional, saya pakai produk ini. Nah, produk ini bisa menurunkan asam urat juga. Ada satu patennya adalah menurunkan asam urat, teman-teman. Yaitu paten yang terakhir ya, yaitu menurunkan asam urat. Ya. Jadi saya selalu sarankan sama teman-teman yang dalam pengobatan, tetap lakukan pengobatan dokter dan check up sama dokter. Kita bantu dengan nutrisi. Untuk benjolan PD, ayo kita bisa. Jangan ragu. Ini buat yang kakak-kakak yang punya masalah benjolan di PD, punya masalah sama serviks, punya masalah sama kistamium. Yuk ngobrol sama saya. Jangan ragu. Kita coba teman-teman.
Sebenarnya ya pada kenyataannya kanker serviks itu adalah kanker yang sangat mudah untuk disembuhkan. Dari pihak kedokteran sudah bilang, paling mudah disembuhin itu kanker serviks. Permasalahannya suka terlambat karena orang suka tidak mau membuka kondisinya ke dokter. Ya, tolong teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda sudah merasakan sesuatu yang lewat dari 1 hari, 3 hari, 4 hari, kok kondisinya masih gini aja ya, tolong ke dokter ya, check up sama dokter ya. Betul Kak, itu produknya. Check up sama dokter. Biar tahu. Banyak orang takut lah Bang ke dokter. Kenapa? Takut ketahuan sakitnya. Lebih baik tahu di awal sakitnya sehingga Anda bisa melakukan perbaikan. Daripada tahunya terlambat, perbaikannya akan lebih susah lagi. Jangan Anda, pergilah ke sini, carilah alternatif itu, ini, segala macam. Begitu sudah parah, Anda baru ke dokter. Dan ketika Anda ke dokter sudah parah, dokter bilang kemana aja. Akan mengeluarkan effort lebih besar lagi, teman-teman. Itu yang saya maksud. Jadi, jangan takut ke dokter lah. Untuk cari diagnosanya apa. Ya. Sudah 3 box kena bocor katup jantung. Oke. Kalau minumnya baru 3 box, saya bilang kayak gini, tidak ada yang terjadi dalam 1 malam. Kadang-kadang ini yang saya suka, banyak orang yang bertanya sama saya sudah minum segini, saya sudah minum segitu. Kenapa? Pertanyaannya, minumnya rajin, produknya benar apa tidak? Jangan pernah belanja produk ini di marketplace ya. Teman-teman, jangan belanja produk ini di marketplace, tolong. Banyak barang palsu, hati-hati. Banyak barang palsu di marketplace, jadi saya minta tolong sama teman-teman, jangan sampai tertipu. Waktu itu ayah saya minum tiap hari karena batunya sudah cukup besar. Ya, batunya sudah cukup besar, ayah saya minum tiap hari dan lumayan cepat. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Nah, alhamdulillah kondisinya stabil, minum tiap hari. Ya, gini. Di Kak Aisyah diterusin ya. Diterusin ya Kak Aisyah ya. Maksudnya jangan ragu. Ini buat teman-teman yang udah nge-WA, nanti selesai live langsung saya jawabin semua satu-satu. Percaya deh. Saya jawabin satu-satu, kita diskusi ya. Saya sambil ngejawabin teman-teman yang di sini. Pokoknya yang udah ada nomor teleponnya, yang udah saya dapat nomor teleponnya, terima kasih banget, nanti saya akan jawabin. Ya. Pokoknya Kak Aisyah, jangan stop, atur makannya ya. Kalau ada obat dokter, tetap konsumsi obat dokter. Jangan main dokter-dokteran. Yang bisa menghentikan obat dokter hanya dokter. Tolong ya teman-teman. Yang bisa menghentikan obat dokter hanya dokter. Ibu saya usia 80 tahun waktu itu divonis sama dokter minum obat hipertensi seumur hidup. Ya, dia konsumsi setiap hari seumur hidupnya. Dia check up ke dokter.